Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Tuhan menjawab doa kita kadang-kadang nggak langsung ya. Tapi pujian akan kita nyanyikan saat lagi. Kasih tahu kita kalau Tuhan menjawab di waktu yang tepat menurut Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Kita mau belajar memahami waktunya ya Tuhan yang tepat. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Saya mau Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini sama-sama. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
jadikan semua. Katakan sekali lagi dengan yakin. Bukan melihat, Ia jadikan semua. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam ibadah ini, sehingga setiap jemaat yang hadir, baik hadir di ruangan ibadah ini maupun hadir dalam di rumah masing-masing dengan mengikuti secara online, diberkati oleh Tuhan. Yang dalam susah dihiburkan, yang sedang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Dan beberapa saudara kami sedang dalam pergumulan yang berat, biar Tuhan berikan kemenangan, sehingga Tuhan dimuliakan. Melalui ibadah ini, berkat, kekuatan, dan penghiburan dilimpahkan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami, alaskan doa di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Dunia ini ada kuasa-Mu telah terbentang Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega,
keyakinan saya, hidup saya penuh mujizat. Yes. Jangan amin, saya juga gitu dong. Hidup saya penuh mujizat. Yes. Yes. Kita mau nyanyikan pujian ini karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang awal dan yang akhir. Tuhan Amin. yang alfa dan yang omega. Yes. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Amin. Yes, amin. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran. Dulu, sekarang, selamanya. Kau Alfa, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran. Dulu, sekarang, selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, ini tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik padamu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati pengedar kantong korekta Tuhan, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati seluruh hidupnya Tuhan. Tuhan, kami siap memberi, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja buat Tuhan. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang bertumbuh, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri yuk. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang Di dalam kelemahanku, sempurna kuasanya Tuhan. sempurna
terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Pagi ini Tuhan kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ya terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan lagi buat kami untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, benar-benar Tuhan Engkau membuat mujizat yang bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan sudah beberapa pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah pujian-pujian ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti setiap firman yang Engkau taburkan ya Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan semuanya Tuhan. Berkati setiap firman yang ditaburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan pelayan-pelayan-Mu hari ini Tuhan. Penyebut tamu, seperti media, singer, maupun WR Tuhan, musik semuanya Tuhan Engkau berkati. Setiap keluarganya dan juga studinya, pekerjaannya semuanya Tuhan Engkau yang berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang doa yang kami sampaikan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, senang sekali kembali bersama-sama di rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan hari ini kita bicara tentang liturgi. Ya, semua dalam bahasa aslinya itu adalah tentang pelayanan. Tapi dalam kata-kata yang beda. Dan ini semua ada dalam budaya pada masa perjanjian baru yang banyak menggunakan bahasa-bahasa Yunani. Ya, kalau Alkitab kita, tulisan-tulisan Paulus itu menggunakan bahasa Yunani dan kata-kata ini semua ada. Kenapa beda-beda? Nah, kita sudah bahas dua, ya, tentang latreia, tentang diakonia. Saya tidak mengulanginya lagi. Hari ini kita bicara tentang liturgeo. Ya, ini agak lidahnya itu ya kita nggak biasa. Sama-sama kita berdiri membaca ayat dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Ya. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mengenal salah satu sebutan dalam kegiatan ibadah. Saudara tahu yang saya maksud apa? Ya, liturgi. Dalam gereja Pantekosta tidak biasa disebut liturgi, sehingga orang-orang bilang kalau di gereja seperti kita nggak ada liturgi, kalau di gereja si A ada liturgi. Seperti itu ya. Nah, menurut saudara di gereja kita ada liturgi nggak? Ya? Masa ada? Bedanya apa? Nah, saudaraku, liturgi itu adalah susunan acara ibadah. Ya. Jadi liturgi itu adalah susunan acara ibadah. Tiap acara kan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, liturgi itu seperti itu. Memang kalau di gereja kita Pantekosta pada umumnya tidak ditulis. Kalau ini tadi diurutkan dari awal, 1, ini liturgi ibadah GBT Bukit Sion tanggal 19 Februari 2023, 1, salam dan votum. Yang mana itu saudaraku? Ya, pertolongan kami adalah,
Nah, itu salam dan votum. Ada, cuman tidak ditulis. Kedua, doa. Tadi udah gabung doa, lalu ada pujian, terus doa lagi nomor berapa. Nah, sekarang firman Tuhan, hanya tidak ditulis. Nah, di gereja mainstream itu bukan hanya ditulis, dibaca. Ya, dibacakan. Gitu, dibacakan. Lalu yang membacakan ini ada namanya. Saudara pernah tahu namanya? Itu udah melompat ke bawah, tapi nggak apa-apa. Namanya liturgos. Jadi orang yang membacakan liturgi namanya liturgos. Ya, oke. Jadi liturgi itu asal katanya dari ini, saudaraku, liturgeo. Apa sih artinya liturgeo itu? Liturgeo itu adalah bekerja untuk kepentingan orang banyak. Itu liturgeo. Bekerja untuk kepentingan orang banyak atau bekerja untuk kepentingan orang lain. Juga saudaraku dalam pemahaman Yunani ini diartikan dengan ini lebih ke belakang lagi, kerja bakti. Dalam pengertian ini kerja bakti, liturgi itu adalah kerja bakti, pekerjaan sukarela yang tidak dibayar. Gitu loh, yang dimaksud saudaraku ya. Jadi liturgi itu adalah kerja bakti. Pekerjaan yang harus dikerjakan dengan sukarela dan tidak dibayar. Itu harus digarisbawahi. Jadi pelayanan-pelayanan dalam Alkitab ditulis yang 3 tadi, dari latreia, diakonia, diakoneo ya, latreo, diakoneo, liturgeo, itu semua adalah bekerja yang tidak mendapat upah. Bekerja yang tidak mendapat gaji. Bekerja secara sukarela. Nah, ini mesti digarisbawahi. Nanti kita akan dapat banyak hal di dalam pengertian ini. Sehingga kita kalau melayani itu benar-benar tulus, rela, dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudaramu seperti itu? Haleluya, puji Tuhan. Nah, orang yang melakukan pekerjaan sukarela tadi, ya, orang yang mengerjakan pekerjaan sukarela tadi, kok tangan saya begini ya? Saudara ngerti maksudnya? Ya, ini tadi pelayan-pelayan yang mengerjakan pekerjaan dengan sukarela. Itu disebut liturgos. Jadi bukan hanya yang membaca liturgi, kalau di gereja mainstream, liturgos yang membaca, bukan hanya itu. Semua yang mengerjakan pekerjaan pelayanan dengan sukarela, yang dimaksud itu umum dan sekarang di dalam gereja, itu adalah disebut liturgos. Ya, orang yang mengerjakan pekerjaan pelayanan dengan sukarela tanpa dibayar, itu liturgos. Mengerjakan pekerjaan bukan untuk kepentingannya sendiri, disebut liturgos. Nah, pekerjaan yang mulia itu yang sedang dikerjakan namanya liturgia. Jadi liturgio, liturgos, liturgia. Ya, saya sedang menjadi liturgos sekarang. Saya melakukan liturgia yang saya kerjakan ini mulia. Dan semua ini namanya liturgeo, begitu. Paham ya? Sedikit belajar untuk ngerti. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perkembangannya kita akan masuk ke yang sekarang yang kita jalani ya. Dalam perkembangannya liturgia juga dapat berarti melakukan upacara penyembahan. Melakukan apa, saudaraku? Jadi ini yang kita lakukan ini bisa disebut juga liturgia. Bukan hanya saya, tapi Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat juga melakukan apa namanya? Liturgia. Awalnya liturgia ini sebutan atau ucapan yang diberikan dalam upacara penyembahan para dewa di Yunani. Gitu. Jadi itu asalnya di sana. Jadi kalau orang ke kuil menyembah para dewa itu disebut mereka melakukan liturgia.
Lalu diserap setelah kekristenan muncul, diserap oleh gereja. Apa sih namanya kalau orang ibadah melakukan pekerjaan begini begitu untuk kepentingan umum? Apa sih gitu ya? Oh, kalau yang orang Yunani itu disebut liturgia. Ya udahlah kita pakai itu aja, kira-kira gitu. Saudara ngerti maksudnya ya? Jadi bukan berarti liturgia itu untuk menyembah para dewa, bukan. Untuk orang Yunani iya. Tapi sekarang semua gereja menggunakan kata liturgi, liturgos, bukan untuk para dewa, tapi untuk pelayanan umum. Seperti ini yang ditujukan juga pelayanan kepada Tuhan. Ya. Gereja memakai kata liturgi untuk susunan acara ibadah ini sebagai serapan, gitu ya. Jadi ada banyak kata-kata yang diserap dalam gereja, juga bahasa setempat kemudian diserap, dan itu untuk memudahkan pengertian di dalam ibadah-ibadah. Nah, dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, liturgia mempunyai beberapa arti yang merujuk pada pelayanan atau pekerjaan melayani. Jadi pekerjaan pelayanan atau pekerjaan melayani. Tadi sudah dijelaskan, sesungguhnya melayani itu bukan untuk kepentingannya sendiri. Yang disebut liturgia bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Kembali saya contohkan yang di depan sini, kan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan orang-orang yang dilayani. Jadi liturgia, gereja, ada pelayan-pelayan, dan para pelayan yang liturgos itu melakukannya untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ingat itu, ya. Untuk orang lain dalam arti untuk jemaat, bukan untuk diri sendiri. Jadi seorang pelayan bukan begini, karena saya senang menyanyi, saya akan menyanyi. Kalau senang menyanyi, terus menyanyi untuk siapa? Bukan itu. Itu bukan liturgos. Karena saya bisa main musik, seneng, saya mau main musik. Itu untuk diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Justru kalau kita melakukan itu bukan supaya saya senang, supaya orang lain senang, supaya Tuhan senang. Nih, sedikit harus digeser pemahamannya, gitu ya. Bukan untuk kepuasan sendiri, tapi untuk menyenangkan orang-orang yang dilayani. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi saudaraku, seorang liturgos membutuhkan hati yang rela berkorban. Setidaknya mengorbankan egonya, mengorbankan kepentingannya sendiri. Betul? Ya. Mengorbankan egonya, mengorbankan keakuannya, mengorbankan kepentingannya sendiri. Supaya orang lain, supaya banyak orang mendapat pelayanan terbaik dari yang liturgos ini lakukan. Ya. Nah, kita lihat saudaraku dalam poin-poin berikut tentang liturgio ini. Yang pertama, liturgio itu untuk kepentingan orang lain. Ini kita lihat dulu. Tuhan Yesus sendiri adalah liturgos. Iya. Karena dia melakukan pekerjaan liturgio. Tuhan Yesus sendiri adalah liturgos. Ya, Yesus melakukan pekerjaan untuk kepentingan orang banyak. Nggak ada Tuhan Yesus itu melakukan untuk kepentingannya sendiri, nggak ada. Semua yang dilakukan untuk kepentingan orang lain. Tuhan Yesus memberi seluruh hidupnya, memberi segalanya untuk banyak orang. Dalam Matius 20 ayat 28, ayat ini terkenal, kita baca sama-sama. 2, 3, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin.
memberikan nyawanya. Gak gampang ini saudaraku ya. Siapa yang mau memberikan nyawanya? Gak ada. Saudaraku, untuk orang lain gak ada. Tapi Tuhan Yesus dikatakan dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Bahkan saudaraku, sampai mati pun dia rela. Karena matinya pun bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena kepentingan orang lain. Karena Yesus mati, maka kita hidup. Artinya, Yesus mati untuk kepentingan saya. Yesus mati untuk kepentingan orang-orang lain. Dalam surat Ibrani dikatakan tentang Tuhan Yesus. Penulis surat Ibrani menyebut bahwa Yesus itu liturgos. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Tentang Yesus dikatakan yang melayani ibadah di tempat kudus. Tentang Yesus dikatakan dia yang melayani ibadah di tempat kudus. Dia liturgos. Ya, dia melayani di tempat kudus. Jadi saudaraku, dalam hidupnya Yesus benar-benar telah menjadi liturgos dengan tidak memperdulikan kepentingannya sendiri, tetapi demi kepentingan orang lain. Apapun yang dilakukan selalu dan selalu untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang melayani Tuhan, garis bawahi ini. Anda adalah liturgos. Ketika melayani, Anda adalah liturgos. Waktu mendapat jadwal pelayanan, tanggal sekian, hari apa, saya menjadi liturgos. Jadi saya harus mengorbankan kepentingan saya untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Nah, saya berdoa agar para pelayan-pelayan paham sekali hal ini. Dan kita semua paham bahwa yang kita lakukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Yang kedua saudaraku, liturgos yang ditulis dalam Alkitab tentang Paulus. Kita baca Roma 15 ayat 16. Paulus menjadi liturgos bagi bangsa-bangsa. Ya. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil. Tentang Paulus di sini ditulis. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus, menjadi liturgos bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus menjadi seorang liturgos, yaitu menjadi pelayan bangsa-bangsa yang ada lanjutannya bangsa-bangsa bukan Yahudi. Lalu dalam Alkitab juga ada tulisan bangsa-bangsa. Jadi kalau ada tulisan dalam Alkitab bangsa-bangsa, dalam bahasa Alkitab, yang dimaksud adalah bangsa-bangsa itu bukan Yahudi. Kenapa disebut bangsa-bangsa bukan Yahudi? Yang bukan Yahudi itu, kalau dalam Alkitab ini saudaraku disebut apa? Bangsa kafir. Ya, bangsa kafir. Jadi kalau kita di sini sering terjadi polemik ya di negara kita tentang kafir. Sebenarnya kafir itu orang yang tidak setuhan dengan saya, seperti itu. Ustaz. Jadi boleh saja setiap agama mengatakan yang bukan seagama itu kafir. Ini menurut bahasa Alkitab ya. Orang ateis itu tidak bertuhan, kafir. Yang tidak setuhan dan tidak seagama. Nah, karena Alkitab memberitahu kita, yang bukan Yahudi disebut, Yahudi itu punya Tuhan, yang dia sembah sebagai Yahweh. Nah, yang bukan penyembah Yahweh disebut kafir. Nah, kita ini bukan penyembah Allah orang Israel dulunya.
bangsa Yunani, bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi adalah kafir. Nah, Paulus, saudaraku, terbeban untuk membuat bangsa-bangsa yang disebut kafir itu menjadi tidak kafir dengan cara apa? Dia memberitakan Injil. Nah, waktu dia bekerja ini dibilang dia menjadi liturgos bagi bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya dengan pemberitaan Injil itu bangsa-bangsa yang disebut bukan Yahudi atau bangsa kafir itu mengenal Tuhan. Paulus mengabdikan dirinya sebagai liturgos untuk saya dan saudara sebagai bangsa yang bukan Yahudi. Dan kita menjadi percaya karena Paulus beritakan Injil sampai ke Eropa. Dan dari Eropa dengan berjalannya waktu yang panjang masuk ke Asia dan Indonesia. Kisah 20 ayat 24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara, sebagai seorang liturgos, Paulus melakukan pekerjaannya dengan kesungguhan hati. Dengan kesungguhan hati, bukan dengan setengah hati. Dengan semampunya, bukan dengan semaunya. Nah, ini bedanya kadang-kadang nih para pelayan-pelayannya kita ini. Kita bisa sebenarnya semampunya, tapi sering kita lakukan semaunya. Bukan dengan sukarela, tetapi suka-suka saya yang penting. Nah kan beda. Suka-suka saya yang penting rela. Kalau Paulus tidak, dia lakukan dengan sukarela, dia lakukan dengan kesungguhan hati, dia lakukan dengan semampu, semaksimal yang dia mampu. Sehingga dia tuliskan begini, saudaraku. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Penting ini, saudaraku. Karena nyawa itu dalam hidup yang paling dijaga, paling dipenting, paling dianggap penting. Kenapa orang sakit panik cepat-cepat cari dokter? Untuk menjaga nyawa. Ya enak ya dibilangnya untuk menjaga nyawa. Mana lebih enak dibilang takut mati? Ke dokter kenapa? Takut mati, gak enak ya. Tapi padahal sama ya, sama. Gitu. Ya kita menjaga kesehatan itu menjaga nyawa. Tapi untuk Tuhan, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan pemberitaan Injil, Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku. Teladan dari Paulus katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku, yang penting Injil diberitakan. Ia gak memikirkan dirinya sendiri lagi. Ia gak peduli dengan nyawanya. Tidak memikirkan lagi soal hidup dan matinya. Bagi Paulus dan bagi kami hamba-hamba Tuhan, yang penting Injil diberitakan. Tugas dilaksanakan. Lalu Paulus berkata di sini tentang yang penting tugas dilaksanakan dan mencapai garis akhir, ya. Mencapai garis akhir, finishing well, ya. Jadi bukan hanya perjuangan sebagai seorang liturgos yang nggak memperdulikan nyawanya, tapi dia jaga agar sampai akhir dengan baik. Dan dalam tulisannya Rasul Paulus di 2 Timotius mengatakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Aku telah capai garis akhir, aku telah memelihara iman. Paulus berjuang sekuat tenaga untuk mengabdikan dirinya sebagai liturgos. Bagi
bangsa-bangsa bukan Yahudi dengan berbagai pengorbanan dan dengan berbagai penderitaan. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 19 mengatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudaraku, Paulus mengatakan, aku banyak mencucurkan air mata. Saudara, seringkali kita melihat hamba Tuhan itu serba wah, serba hebat. Iya, saudaraku. Tahukah saudara di balik itu banyak hamba Tuhan seperti Paulus ini mencucurkan air mata. Ini bukan karena baper, saudaraku. Bukan. Bukan karena gak punya uang. Pendeta itu serba salah, saudaraku. Kalau dia khotbahnya melo, oh pendetanya baper. Kalau dia gagah, ganteng, pakai pakaian yang gimana gitu. Wah, ini pendeta hedon. Pendeta materialistis. Saudaraku, serba salah memang. Kalau dia gemuk, katanya ini pendeta gak pernah puasa. Giliran dia kurus, dibilang kurang doa, makanya gak diberkati. Iya, itu yang ada di depan. Tapi coba lihat Paulus ini. Saya mengalami seperti apa yang Paulus alami, dan kami hamba-hamba Tuhan mengalami ini. Dan seharusnya para pelayan-pelayan juga mengalami ini. Melayani Tuhan dengan mencucurkan banyak air mata. Kapan? Saudara, rekan-rekan pelayan dan seluruh jemaat, pernah enggak kalian berdoa? Pernah enggak Anda berdoa untuk pelayanan itu dengan menangis, dengan mencucurkan air mata? Pernah? Jangan-jangan berdoanya pun tidak. Nah iya, ini Pak Pendeta galak amat pagi ini. Jangan-jangan jangankan berdoa mencucurkan air mata, doanya pun tidak. Bagaimana bisa mencucurkan air mata? Doanya juga enggak. Kalau toh mencucurkan air mata itu karena baper, karena tersinggung, kan gitu ya. Ini saudaraku, Paulus memberitahu kita tentang dirinya. Ya. Pengorbanan penderitaan yang diungkapkan dengan rendah hati dan dengan mencucurkan banyak air mata demi pelayanannya. Saudaraku, Paulus bukan orang yang cengeng. Paulus bukan orang yang suka mengeluh. Paulus bukan orang yang baperan. Artinya, kalau ia sampai mencucurkan air mata, pasti yang dia kerjakan, yang dia alami, yang dipikul sebagai beban hati, itu pastilah sangat berat. Seorang pelayan, seorang hamba Tuhan menanggung itu semua. Ya, saudaraku. Baik, kita lanjut yang ketiga. Orang percaya sebagai liturgos. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah setiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat ini saya melihat bahwa kita sebagai liturgos, sebagai pelayan,
hendaknya seperti ini. Kita semua liturgos. Kalau liturgos, ya seperti ini. Dari teladan yang diberikan Tuhan Yesus dan Paulus, kita bisa melihat bahwa semua kita sebenarnya liturgos. Seorang yang melayani untuk pemberitaan Injil, untuk kepentingan kerajaan sorga, untuk menyenangkan hati Tuhan, itulah liturgos. Nah, bagaimana sikap liturgos itu seharusnya? Bagaimana sikap pelayan itu seharusnya? Bagaimana sikap kita yang melayani Tuhan ini seharusnya? Yang pertama, saudaraku, poin yang diulang dalam pengertian liturgeo ini, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Ya, orang Kristen sebagai pelaku pelayanan untuk kepentingan orang lain. Jadi kita ini sebenarnya pelaku pelayanan untuk kepentingan orang lain. Pelayanan dalam ibadah, pelayanan orang sakit, pelayanan umum, itu bukan untuk kepentingan kita. Dan itu kita lakukan. Artinya kita adalah liturgos. Pelayanan seperti ini benar-benar harus dengan rela, mengorbankan kepentingan sendiri. Jika kita masih mengutamakan kepentingan sendiri, masih egois, masih mau-maunya sendiri, maka sudah tentu kita tidak bisa melakukan pekerjaan sebagai liturgos. Nggak bisa. Ya. Karena liturgos itu mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam hal ini Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Menjadi liturgos adalah mengorbankan kepentingan sendiri. Halo, apa menjadi liturgos, menjadi pelayan adalah mengorbankan kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, dan memprioritaskan pelayanan. Tidak mencari hormat, tidak mencari pujian. Saudara, sebutan hamba, liturgos itu pelayan, pelayan itu adalah hamba. Ya. Sebutan liturgos atau hamba, humble. Ini sebenarnya merujuk pada sifat seorang hamba, yaitu rendah hati. Seorang liturgos itu seorang yang seharusnya humble, tidak sombong dan tidak angkuh. Ya, tidak sombong dan tidak angkuh. Nah, kebalikan dari sombong dan angkuh ya itu tadi, humble, rendah hati. Artinya saudaraku, sebagai seorang liturgos, apapun yang dipercayakan, sebesar apapun yang menjadi tanggung jawab kita, tetaplah rendah hati. Pelayanan itu bukan buat sombong-sombongan, buat bisa-bisaan. Bukan. Jadi apapun yang Tuhan percayakan ya tetaplah rendah hati. Saya khotbah kepada saudara, sebenarnya ini kan khotbah kepada saya sendiri gitu ya. Sama, saudaraku. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ya. Stay humble. Tetaplah rendah hati. Ya. Ayat 5 dari pembacaan kita tadi menarik sekali. Hendalah kamu memiliki pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Yo, apa? Pikiran dan perasaan. Seorang liturgos harus memiliki pikiran dan perasaan baper. Ya, seorang liturgos seperti Paulus harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, pikiran dan perasaan Kristus nih, saudaraku. Adalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita semua jemaat, kalau kita semua para pelayan punya pikiran dan perasaan Kristus, gereja ini akan kuat, kokoh, kekeluargaannya hidup, keterbukaannya ada. Ya. Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Kristus terlihat saat ia rela mengosongkan diri, hidup sebagai manusia biasa, pikul salib, dicaci dan dihina,
Enggak digubris itu semua dan tetap taat sampai mati di kayu salib. Nah, seperti itu bisa enggak ada pada kita. Seperti itu bisa enggak ada pada kita. Artinya seorang liturgos hendaknya belajar dari Yesus yang tidak gampang tersinggung, tidak gampang baper, dan rela korban perasaan. Ya. Saudara, ada orang yang rela korban uang. Banyak. Bahkan mau seberapapun gereja didukung, disokong katanya ya. Gitu. Tapi giliran tersinggung sedikit hilang, saudaraku. Giliran informasi orang lain dapat lebih dulu, dia belakangan ngambek. Itu terjadi, saudaraku, di gereja-gereja. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus yang dalam perjalanannya gak peduli dengan semua caci maki, gak peduli dengan ini dan itu, yang penting tugas terlaksana. Liturgos yang juga berarti kerja bakti untuk masyarakat, seorang yang bekerja tanpa dibayar, melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Yang penting kita yang melayani dan kita semua memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada dalam Kristus. Karena itu saudaraku, milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Sekalipun berat, penuh pengorbanan, tetap lakukan dengan setia untuk kemuliaan Tuhan. Pro Deo, Soli Deo, Gratia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau bukan Tuhan yang melihat luka. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kami percaya Tuhan setiap firman-Mu akan tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan melalui kekuatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, berikan kami setiap pelayan-pelayan-Mu terutama Tuhan, hati yang rela untuk melayani Tuhan, memberikan Tuhan hidup kami, pelayanan kami dengan segenap hati kami, dengan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan biarlah kami melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan, berkati Bapak Gembala dalam setiap pelayanannya. Oh Tuhan, dimanapun Bapak Gembala melayani Tuhan, Engkau pakai semakin hari semakin heran, tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Dan terlebih Tuhan untuk membawa kami jemaat-Mu Tuhan di GBT Bukit Sion ini untuk semakin maju, semakin bertumbuh, semakin dewasa. Kami semua bertumbuh di dalam iman percaya kami, dan kami boleh lebih sungguh lagi untuk kami beribadah dan terlebih memberikan pelayanan kami kepada Tuhan dengan apa yang bisa kami kerjakan Tuhan, kami lakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa di sorga, pimpin kami pulang dengan selamat ke rumah masing-masing, hingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kami sekarang dan selamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.